Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang manusia dan kehidupan dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam Psikologi yang diampu oleh Bapak Muthohar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lufia Ruhani dengan NIM 20070010031 dan teman saya Laras Junior Stevia Stuti dengan NIM 20070010002, Naswa Ambia Maheswari dengan NIM 20070010016, dan Adevia Nisa Febriana dengan NIM 20070010043. Asal mula alam semesta atau kehidupan. Al-Quran menjelaskan bahwa pada kenyataannya semua peristiwa di alam semesta ini telah terjadi dan peristiwa mereka mengikuti semua rencana dan konsep yang dinyatakan di dalamnya. Dari sudut pandang Islam, tujuan penciptaan alam semesta pada dasarnya adalah sarana bagi manusia untuk memahami kebenaran dan kemahakuasaan Tuhan. Keberadaan alam semesta dengan jelas menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita mempelajari alam semesta, manusia akan menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang menciptakan alam semesta. Dalam hal ini, Al-Quran menjelaskan bahwa penciptaan alam semesta bukanlah untuk menjadi seteru bagi umat manusia, bukan untuk menjadi penghambat pemikiran dan perkembangan manusia, juga bukan untuk menjadi musuh bagi umat manusia, melainkan untuk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pemanfaatan alam sebagai sumber daya, bekerja sama dengan manusia, dan memperoleh respon ilmu melalui mediasi yang dapat membantu mereka dalam menjalankan amanah yang telah Allah berikan kepada khalifah untuk membuat hidup berjalan dan mewujudkan kepentingan umat manusia secara keseluruhan. Tujuan dan fungsi penciptaan manusia. Manusia yang merupakan bagian dari alam semesta ini pun diciptakan untuk suatu tujuan. Allah menegaskan bahwa penciptaan alam semesta dalam firman-Nya surat Az-Zariyat ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Dari ayat tersebut maka diambil pemahaman bahwa kedudukan manusia dalam sistem penciptaannya dan tujuan penciptaan manusia. Ragam orientasi hidup pada manusia. Manusia menyikapi perjalanan hidupnya menempuh orientasi yang berbeda-beda. Oleh karena itu diperlukan penyikapan yang tegas, agar kehidupannya membawa manfaat bagi dirinya dan orang lain, sehingga memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Orientasi hidup yang salah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 200 menyebutkan bahwa ada di antara manusia yang orientasi hidupnya di dunia hanya mengejar kenikmatan duniawi, sehingga ia lupa bahkan tidak memikirkan nasib hidupnya di akhirat. Karakteristik orang yang berorientasi hanya kehidupan. A. Obsesinya hanya mengejar kenikmatan dunia. B. Bertambahnya ambisi untuk memperbanyak kesenangan hidup duniawi. C. Merasa senang dengan apa yang diperoleh dari kesenangan duniawi. D. Merasa berat dan ogah-ogahan jika diajak berjuang di jalan Allah. E. Memandang kehidupan dunia sebagai satu-satunya kehidupan dan dunia adalah segala-galanya. Perjalanan hidup manusia. 1. Alam arwah atau ruh. Allah menciptakan manusia dipersiapkan untuk menjadi makhluk yang paling sempurna. Allah mengambil perjanjian dan kesaksian dari calon manusia, yaitu ruh-ruh manusia yang berada di alam arwah. Dengan kesaksian dan perjanjian, maka seluruh manusia lahir ke dunia sudah memiliki nilai, yaitu nilai fitrah beriman kepada Allah dan agama yang lurus. 2. Alam rahim. Pertama yang akan dilalui manusia adalah kehidupan di alam rahim. 40 hari berupa nutfah, 40 hari berupa alaqah atau gumpalan darah, dan 40 hari berupa mudghah atau gumpalan daging. Kemudian ditiupkan ruh dan jadilah janin yang sempurna. Setelah kurang lebih 9 bulan,
maka lahirlah manusia ke dunia. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 5. 3. Alam dunia. Perjalanan manusia melalui proses panjang dari mulai bayi, anak-anak, remaja, balik, dewasa, tua, dan diakhiri dengan meninggal. Proses ini tidak berjalan sama antara satu orang dengan yang lainnya. Kematian akan datang kapan saja menjemput manusia dan tidak mengenal usia. Di dunia inilah manusia bersama dengan jin yang mendapat taklif atau tugas dari Allah yaitu ibadah. Dan dalam menjalani taklifnya di dunia, perjalanan hidup manusia di dunia akan berakhir dengan kematian. Semuanya akan mati, mereka akan meninggalkan segala sesuatu yang telah dikumpulkannya. Semua yang dikumpulkan oleh tidak akan berguna, kecuali amal solehnya berupa sedekah manusia yang mengalir, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. 4. Alam barzah. Fase berikutnya manusia akan memasuki alam kubur atau alam barzah. Di sana mereka tinggal sendiri, yang akan menemaninya adalah amal mereka sendiri. Kubur adalah taman dari lembah-lembah neraka. Manusia sudah akan melihat nasibnya ketika mereka berada di alam barzah. Apakah termasuk ahli surga atau neraka? Jika seseorang menjadi penghuni surga, maka dibukakan pintu surga setiap pagi dan sore. Surga-surga akan mereka rasakan. Neraka jika menjadi penghuni neraka, neraka-neraka akan dibukakan neraka setiap pagi dan dia akan merasakan hawa panasnya. 5. Alam akhirat. Kehidupan hari akhir didahului dengan kejadian kiamat, berupa kerusakan alam semesta. Peristiwa setelah kiamat adalah mahsyar, yaitu seluruh manusia dari mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir dikumpulkan dalam satu tempat. Di sana manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang, dan belum dihitan. Saat itu matahari sangat dekat, jaraknya sekitar 1 mil. Mengalirlah keringat dari tubuh manusia sesuai dengan amalnya. Dalam kondisi yang berat ini, manusia berbondong-bondong mendatangi para nabi untuk meminta pertolongan dari kesulitan yang maha berat itu. Tetapi semuanya tidak ada yang dapat menolong. Dan terakhir hanya Rasulullah SAW yang dapat menolong mereka dari kesulitan mahsyar. 6. Surga dan neraka. Pada fase terakhir dari rihla manusia, di hari akhir adalah sebagian mereka masuk surga dan sebagian masuk neraka. Surga tempat orang-orang bertakwa dan neraka tempat orang-orang kafir. Kedua tempat tersebut sekarang sudah ada dan disediakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.